Yo, halo Strat people. Welcome back to Stratcast 101 Podcast. Tempat yang paling asik banget buat cerita random atau sekedar curhat tipis-tipis biar makin akrab bareng kalian semua. Sebelum gaspol, izin pantin dulu lah ya, biar gak tegang. Ke kantin beli es teh manis. Ketemu teman malah jadi betah. Hari ini kita ngobrol santai tapi tetap manis. Bareng ketos kita yang sibuk tapi tetap ramah. Nah, hari ini kita nggak sendirian nih, udah ada tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan ketua OSIS Kebanggaan SMA Negeri 101 yang biasanya kita lihat tuh dia sibuk banget. Sekarang kita todong dia buat duduk manis di podcast kita. Halo Kaizar, gimana kabarnya nih Kak hari ini? Aman kan? Aman banget kok Banyu, aman banget. Kalau kamu gimana? Aman gak nih? Aman dong Kak. Aman ya? Aman. Oke. Oh ya Kak, kira-kira kakak lagi ribet gak sih ngurusin di sekolah? Kalau ribet sih nggak ada ya, soalnya aku bukan capsek nih. Mohon maaf, aku ketosnya doang nih. Jadi mungkin agak sedikit terdistract sama tugas-tugas sekolah atau ulangan-ulangan harian nih di bulan puasa ini. Jadi agak sedikit ngedrain energi aku banget gitu. Tapi masih aman kan Kak? Aman banget, kan? aman banget, jujur. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik yang berat-berat nih Kak, kenalin diri dulu dong ke Strats People yang lagi dengerin, biar mereka juga tahu siapa sih sosok di balik Just OSIS ini. Oke, kayaknya udah aman banget nih kayak Just OSIS gitu kata-katanya. Oke, aku kenal dulu nih. Hai Strats People, perkenalkan nama aku Muhammad Ezar Akbar. Kalian bisa panggil aku Ezar. Aku sebagai ketua OSIS periode 2025-2026 nih. Karena tadi kan sudah di-mention juga sama Min B. Kebetulan tadi udah dibilang ketua OSIS, jadi aku sekalian perkenal diri aja nih, ketua OSIS periode berapa gitu, oke. Mungkin itu aja sih perkenalan diri aku. Terus jujur nih ya Kak, di tengah jadwal yang padat ini, kira-kira kakak masih sempat antri mie ayam gak sih di kantin? Jujur, kayaknya masih sempet deh. Soalnya yang lihat sama orang tuh kan ketos itu sibuk, mondar-mandir, pasti ngurusin berkas ini berkas itu, rapat sini rapat situ. Tapi ternyata nggak kayak gitu kok, realitanya nggak kayak gitu. Aku masih bisa ngantri mie ayam, masih bisa juga apain lagi nih? Masih bisa juga ngerjain biologi, catatan biologi aku masih bisa. Aman banget ternyata masih. Waduh, biologi aman tuh Kak? Aman banget Banyu, aman. Semakin dikejar biologi semakin aman Banyu. Asik. Hidupnya nggak isi terus-terusan rapat proker doang kan? Gak harus dong. Kalau kayak gitu agak sedikit bosen juga nggak sih Banyu? Kita butuh sesuatu yang baru, kita butuh sesuatu yang nggak monoton gitu Banyu. Jadi nggak harus rapat, nggak harus ngerjain rapat proker tuh. Oke Kak, berarti kakak nggak sibuk ya? Kalau bilang nggak sibuk kayaknya bukan kata yang tepat nih untuk menggambarkan kondisi aku sekarang. Mungkin agak sedikit 50-50 kali ya Min B. Ya karena kan pasti ada kesibukannya juga, tapi yang nggak terlalu sibuk banget sampai nggak bisa ngantri mie ayam tadi ya. Nah kayak gitu, mungkin dibilangnya agak sedikit sibuk tapi nggak terlalu sibuk gitu. Nah Kak, aku mau tanya, kalau lagi di sekolah, habitat kakak itu di mana sih? Lebih sering ngetem di kelas, bertapa di ruang OSIS, olahraga di lapangan, atau malah jadi penunggu kantin? Habitat ya, udah kayak ekosistem nih. Kayaknya untuk habitat asli aku tuh, aku orangnya puitis banget ya. Kayak suka banget tentang baca-baca buku nih. Kayaknya mungkin di perpustakaan. Kayaknya. Tapi realitanya aku tetap di kelas karena AC di kelas aku dua-duanya baru dan dingin. Jadi ya betah aja di itu di kelas. Gitu aja sih. Perpustakaan, baca buku, apa tidur Kak? Perpustakaan kayaknya ya biasalah. Ketosting aja yang tahu gitu. Ya TTA ya. Ya TTA betul. Ya KKA yang ketos-ketos aja. Asik. Nah lanjut Kak, yang kedua, dari semua rutinitas kakak yang bejibun banget di SMA 101 ini, bagian mana sih yang menurut kakak paling pecah banget sampai bikin ngerasa wah gila sih ini seru parah? Seru parah ya kegiatan. Kayaknya ngedengerin bel pulang sekolah dan juga keluar gerbang SMA 101 Jakarta itu udah buat aku kayak wah ini gua banget, ini kegiatan yang gua pengen banget. Itu sih. Kalau kamu nih apa pulang sekolah juga atau mungkin bel istirahat pertama? Aduh sama lagi Kak. Sama ya. Aduh kayaknya kita nggak perlu munafik sih kayaknya. Ya tapi karena aku ketos kayaknya harus sedikit munafik ya. Jadi aku kayaknya untuk kegiatan selain pulang sekolah yang aku ini tuh gua banget gitu. Kayaknya belajar kimia, biologi, fisika deh. Karena aku orangnya memang terpelajar dan juga memang anaknya IPA banget gitu. Izin banget ya. Izin nih.
Ini maaf banget nih kalau misalnya Stras People agak sedikit ini ya nggak apa-apa lah. Kalau aku mah 5 menit udah nggak kuat itu belajar IPA. Jujur nih aku juga kayaknya nggak nyampe 5 menit Banyu. Oke kak, lanjut kak. Yang ketiga, ngomongin soal lingkungan sekolah nih. Apa sih kira-kira hal yang paling receh atau kecil banget tapi justru bikin kakak betah di SMA 101? Oke, kayaknya tuh untuk yang buat aku betah tuh kayaknya teman-teman aku di kelas 11 ini. Karena jujur teman-teman aku yang sekarang tuh benar-benar positif vibes banget. Dan juga nggak ada tuh yang namanya crab mentality yang pengennya tuh menang sendiri gitu. Terus juga aku tuh di kelas sering banget ngadain podcast. Nah, pas banget di Stratcast gitu, jadi udah terlatih untuk nge-podcast. Jadi tuh aku sering bahas-bahas kayak kasus-kasus yang lagi viral. Misalnya kayak kasus-kasus ya yang udah lama kayak misalnya 98 tuh, demo 98 gitu, itu kayak kita bahas tuntas gitu lah. Sama mungkin yang ini yang lagi viral-viral gitu sih, yang di TikTok gitu. Ya, ngomongin kayak gitu bareng temen tuh asik banget ya kak rasanya. Banget sih, jadi kayak dari awal kita tuh masuk sekolah kayak aduh ngapainnya di sekolah gitu kan, nggak ada penyemangat nih, nggak ada temen level 2 gitu kan. Jadi ya nggak ada temen level 2, jadi kita ngandelin temen level 1 aja. Ya udah sama teman-teman aja gitu. Seenggaknya itu yang buat aku jadi betah di sekolah gitu Banyu. Tahun depan kakak juga udah kelas 12. Jadi mungkin kakak harus nikmatin masa-masa itu. Karena masa-masa itu nanti gak bisa diulang lagi tuh kak. Betul, masa-masa SMA kan masa-masa emas kan. Jadi kita harus yang namanya tuh menikmati gitu masa-masa SMA. Jadi jangan yang kayak galau-galau terus gitu. Seenggaknya kita senang-senang lah ya. Izin nih, mungkin ada yang kesindir mungkin kalau galau gitu ya. Izin. Kalau Banyu nih aku pengen tanya juga ke Banyu, apa sih yang ngebuat Banyu tuh di sekolah kayak aduh gue pengen ke sekolah nih hari ini, besok pengen ke sekolah, gue semangat banget gitu. Apa tuh Banyu? Apa ya kira-kira? Mungkin pas kalau ada event sih. Soalnya aku juga suka moto-motoin. Jadi kalau ada event tuh aku paling nungguin banget sih. Karena itu passion kamu, jadi kamu secara sukarela melakukan itu ya. Yes, itu dia. Apalagi kalau ada yang minta fotoin ke aku, terus ngerasa kalau hasil foto aku tuh bagus. Nih Itu- izin nih bukan sombong tapi emang kenyataannya kayak gitu kan Banyu. Ya, Betul. kenyataannya. Aduh, oke kamu DPD abadi. Oke, lanjut. Kita lanjut yang keempat kak. Jujur-jujuran ya kak, di balik muka kakak yang kelihatannya strong, pernah nggak sih ngerasa burnout atau pengen resign jadi ketos? Terus gimana cara kakak biar tetap enjoy ngejalanin semuanya? Oke, muka aku yang tegas ini ya, yang strong gitu ya. Sebenarnya di balik muka aku yang strong ini pasti ada kayak burn out dikit gitu, kayak tapi nggak sampai pengen resign jadi ketos. Aku menikmati menjadi ketos tapi tidak dengan tugas-tugasnya gitu. Pasti ada aja yang burn out. Mungkin kayak aku tuh burn out kalau misalnya selesai ulangan. Tapi kan kayak ada remedial, terus juga kan pasti ngurusin program kerja yang dekat-dekat dengan akhir tahun, misalnya kayak classmate gitu. Aku harus ngurusin remedial, terus juga ngurusin dengan event classmate, itu benar-benar bikin aku burn out banget gitu. Apalagi kalau misalnya remedial di aku tuh banyak banget ulangan remedialnya. Itu buat aku kayak aduh, kayak pengen resign tapi aku menikmati, pengen gimana pokoknya kayak campur aduk mixed feeling Kalau udah banget sih. cinta susah sih ya kak. Udah cinta bener, harus cinta sih Banyu dalam keadaan apapun dengan titel ketua OSIS ini. Gak kebayang banget sih sibuknya jadi ketua OSIS. Boleh kali kapan-kapan refreshing. Boleh sih, ini kayak aku diundang podcast sama kamu aja kayak udah refreshing sih Banyu, kayak bisa mencurahkan isi hati aku yang terpendam gitu. Aduh. Lanjut nih kak, yang terakhir kak. Kalau disuruh ngerangkum perjalanan kakak selama di SMA 101, cuma pakai satu kalimat doang nih kak, jujur dan paling ngena di hati. Kira-kira kalimat yang cocok tuh apa? Satu kalimat ya, kayaknya untuk satu kalimat aja tuh kayaknya susah sih. Kayaknya kalau bisa sih aku bikin 2 bab kayaknya untuk menceritakan pengalaman aku atau experience aku di SMA 101. Cuman kalau untuk satu kalimat kayaknya apa ya? Aduh aku bingung lagi. Soalnya kayak banyak banget nih yang aku udah alamin kan, seneng, sedih, susah, terus bahagia juga gitu kan. Mungkin kalau untuk satu kalimat nggak bisa, kalau untuk satu kata aku bisa. Yaudah deh, satu kata nggak apa-apa. 2 kata sih sebenarnya ini. Aduh maaf banget ya teman-teman. Aduh, Campur 2 kata. aduk kayaknya, campur aduk itu kan 2 kata kan. 2 kata. 2 boleh, kata boleh. betul kan Banyu. Nah kalau Banyu, ini aku review Banyu juga ya. Kalau satu kata untuk menggambarkan kehidupan Banyu yang sekarang di SMA 101 Jakarta ini apa? Apakah sama campur aduk juga yang 2 kata itu? Sama sih kak, sebenarnya campur aduk juga. Soalnya Bener kan? di SMA ini kan beda banget ya sama SMP. Betul.
Udah gitu di SMA ini aku juga ikut eskul kan. Jadi Tuh. berat banget, kerasa berat banget. Kerasa berat ya, tapi Ya. kan memang manusia harus keluar dari zona nyamannya. Mungkin Banyu sedang lagi berkembang nih. Keren banget Banyu udah ikut eskul, ikut OSIS juga kan. Udah pasti burn out banget sih, parah-parah. Kayak OSIS tuh berpengaruh besar buat aku kak. Pengaruh besar ya. Bisa jadi ketos nih kayaknya tahun depan. Mau nyalonin? Ketos kayaknya mending DPD aja dah. Mending DPD. Bisa kok ketos jadi DPD nanti. Aduh, DPD aja dah. Ini nyaman jadi DPD aja nih. Ya, DPD aja. Mau sama Sekbid 3 aja dah. DPD kan D-nya itu ketua OSIS, masih bisa kok, masih bisa. D ketua OSIS. Masih nyambung kok, masih nyambung ya. Nyambungin berdekatan. aja lah ya. Nyambung. Nih izin ya kak, izin. Izin Nih, kenapa nih Banyu? Terakhir Izin banget kenapa? nih, terakhir banget. Terakhir banget. Beneran, terakhir banget. terakhir. Oke. Apa tuh? Aku mau tanya kak, gimana perasaan kakak masuk Stratcast lagi setelah sekian lama dan dulunya jadi host Stratcast, sekarang malah jadi narasumbernya. Aduh, bener sih aku kayak agak sedikit nostalgia juga. Dulu tuh aku tuh ada di posisi kamu. Aku pernah di situ di posisimu. Pernah pernah di posisi kamu yang nervous banget. Diliatin narasumber, diliatin yang lain-lain gitu kayak aduh, ini gimana nih, apakah aku keluar aja gitu kan, nggak mungkin kan. Nah sekarang aku jadi narasumbernya itu kayak agak sedikit canggung ya. Yang dulunya aku kayak nanya, sekarang tuh ngejawab. Makanya tadi aku kayak sedikit nanya-nanya juga kan ke kamu gitu kan. Kayak masih ada jiwa-jiwa hostnya juga sih. Muscle memory. Muscle memory, betul. Emang nggak bisa dilupakan sih. Cinta pertama ya kak. Cinta pertama ya. Aku kalau ngomongin cinta pertama tuh agak sedikit gimana gitu ya mungkin. Waduh. Cinta segitiga sih kayaknya. Oh, Cinta segitiga. segitiga. Kalau untuk perasaan untuk di Stratcast ini lagi sih kayaknya aku seneng banget bisa jadi narasumber pertama ya di periode 2025-2026 kan, karena ada podcast lagi gitu. Aku merasa dihormati, merasa ya istimewa gitu lah, spesial gitu kan, karena pertama kali. Jadi kayak seneng aja gitu. Apalagi tadi pertanyaannya juga sedikit mengulik-ulik tentang kehidupan sebuah ketua OSIS gitu kan, yang dimana tuh kalau misalnya covernya kayak yang sibuk, tapi realitanya kan nggak kayak gitu. Jadi seneng banget sih bisa sharing ke kalian, cuma ke 100 people tentunya. Jadi aku intinya tuh seneng banget bisa ke Stratcast lagi. Gokil. Banyu izin. Seru banget ya guys, obrolan hari ini. Ternyata bener ya, masa SMA itu bukan cuma masa emas. ya Atau bukan masa cuma apa nih? emas. Masa depan? Ya bukan masa apa ya. Ternyata SMA itu bukan cuma soal nilai raport, Betul. tapi soal pengalaman, teman yang solid, dan proses kita nyari jati diri sendiri. Oke, itu kata-kata banget Banyu, itu quotes kamu hari ini kayaknya. Quotes hari ini. Quotes, iya. Dari cerita ketos tadi, kita jadi sadar kalau setiap orang punya vibe dan ceritanya masing-masing di sekolah. Dan semuanya bakal jadi memori yang mahal banget pas kita lulus nanti. Thank you banget nih Kak, udah mau mampir dan bagi-bagi Thank ceritanya you hari banget ini. nih Banyu. Terima kasih juga udah jadi host nih, udah ngewawancarain aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang asik banget nih. Dan buat kalian 100 people, enjoy aja masa-masa sekolah kalian ya. Soalnya masa ini gak bakal keulang lagi nanti. Jalan sore ya lihat langit senja, cakep. Angin sejuk nemenin rasa. Artinya, thank you yang udah mantengin kita sampai habis. See you on the next episode of Stratcast. Stay happy, stay kind, and keep shining. Bye 100 people.